Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak tenggelam di lautan informasi? Nah, hari ini kita bakal belajar sebuah kekuatan super di dunia modern, seni meringkas. Ini bukan cuma soal potong-potong kalimat loh, tapi tentang gimana caranya nemuin permata di tengah tumpukan informasi. Sering kan kita dihadapkan sama artikel yang panjang banget, laporan tebal, atau buku yang kayaknya nggak ada habisnya. Bikin pusing kepala kan? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Di zaman serba banyak info ini, wajar banget kalau kita kadang ngerasa kewalahan. Tapi ada solusinya, dan solusinya tuh elegan banget, ringkasan. Kuncinya, coba deh ubah cara pandang kamu. Meringkas itu bukan soal main gunting dan kertas, motong-motong kalimat. Anggap aja kamu jadi seorang penyaring informasi yang jago banget nemuin berlian dari sebuah teks. Jadi, apa sih sebenarnya ringkasan itu? Yuk kita bedah bareng-bareng definisinya, karena dari sinilah semua petualangan kita dimulai. Gampangnya gini deh, ringkasan itu versi mini dari teks asli yang isinya cuma poin-poin paling penting. Ada dua aturan emas di sini. Pertama, pakai bahasamu sendiri, yang lebih singkat dan padat. Kedua, dan ini yang paling krusial, jangan sampai kamu mengubah pesan aslinya. Kita ini cuma jadi kurir yang lebih efisien, bukan jadi penulis baru. Oke, definisinya udah jelas ya. Sekarang, apa sih yang membedakan ringkasan biasa sama ringkasan yang luar biasa? Ternyata ada beberapa pilar utamanya nih. Ini dia, 5 pilar ringkasan yang hebat. Pertama, ringkas. Ya iyalah ya, namanya juga ringkasan. Kedua, setia pada aslinya. Jangan nambah-nambahin atau ngurang-ngurangin makna. Ketiga, objektif. Nah, ini nih tantangannya. Tahan keinginan buat ngasih komentar atau opini pribadi. Keempat, pakai bahasamu sendiri. Ini bukti kalau kamu beneran paham. Dan yang kelima, pastikan semua ide utama itu masuk. Jangan sampai ada yang kelewat. Yuk, saatnya praktek. Teknik pertama, dan ini adalah fondasinya banget, adalah membaca dan memahami. Kedengarannya simpel, tapi ini adalah kunci dari segalanya. Sabar, jangan langsung ambil guntingnya. Kamu nggak bisa meringkas sesuatu yang kamu nggak ngerti kan? Coba deh, kenalan dulu sama teksnya. Baca sekali buat dapat gambaran besarnya. Baca lagi buat nangkep detail-detailnya. Sampai kamu bisa bilang, aha, jadi ini toh yang mau disampaikan sama penulisnya? Nah, contohnya kayak gini nih. Teks aslinya kan panjang lebar ya ngejelasin kenapa membaca itu penting, nyebutin buku sebagai sumber info, dan lain-lain. Ringkasannya langsung to the point. Membaca itu penting buat pengetahuan dan pemikiran. Semua detail pendukungnya dihilangkan, tapi pesannya tetap utuh. Keren kan? Inilah kekuatan dari pemahaman. Oke, kita udah paham isinya. Sekarang waktunya kita jadi editor yang tegas. Teknik kedua adalah hapus dan fokus. Di sini, kita akan belajar misahin mana yang daging dan mana yang lemak dari sebuah tulisan. Gimana caranya? Gampang. Bedah aja teksnya paragraf per paragraf. Coba pikirin deh, setiap paragraf itu biasanya punya satu jangkar, satu ide utama yang nopang semua kalimat lainnya. Tugas kita adalah menemukan jangkar itu. Lihat deh, seberapa powerfulnya teknik ini. Paragraf aslinya ngomongin soal otot, sirkulasi darah, stres, detailnya banyak banget. Tapi kalau kita tarik benang merahnya, semua itu mengerucut pada satu ide utama. Ya, manfaat kesehatan dari olahraga. Nah, ide utama inilah yang kita simpan. Setelah kita punya koleksi ide-ide utama, sekarang waktunya bersih-bersih. Buang semua contoh, penjelasan yang bertele-tele, dan detail yang nggak perlu. Anggap aja kita lagi merapikan lemari. Cuma nyimpan baju yang benar-benar penting dan sering dipakai. Ini contoh yang bagus banget. Teks asli menceritakan Kairo dengan super detail. Ada sungai Nil, piramida, museum, turis. Pertanyaannya, kita butuh semua itu nggak di ringkasan? Ternyata enggak. Intinya cuma satu, Kairo itu ibu kota Mesir dan kota wisata penting. Simple, padat, dan langsung kena. Baiklah, kita udah membaca, memahami, dan memangkas. Langkah terakhir ini adalah sentuhan akhir yang ajaib, merumuskan ulang. Disinilah kita mengubah kumpulan poin-poin tadi menjadi sebuah ringkasan yang utuh dan jadi milik kita seutuhnya. Ini aturan yang nggak bisa ditawar ya. Jangan pernah copy-paste. Nyalin langsung itu bukan meringkas, itu cuma mindahin kalimat. Dengan merumuskan ulang, kita seolah memasak kembali informasi itu dengan bumbu kita sendiri. Ini adalah bukti tertinggi kalau kita beneran paham. Contohnya begini, teks asli kan nyebutin contoh-contoh spesifik, ada pendidikan, komunikasi, pekerjaan. Nah di ringkasannya, kita nggak perlu ngulang semua itu.
Cukup dengan satu frasa, perubahan signifikan, semua contoh itu udah terwakili. Inilah yang namanya efisiensi tanpa mengorbankan akurasi. Jadi, intinya apa? Jangan lagi anggap meringkas itu tugas yang ngebosenin. Anggaplah ini sebagai sebuah seni. Seni menjadi seorang detektif informasi yang bisa menemukan permata tersembunyi di balik tumpukan kata-kata. Sekarang, giliran kamu buat mencoba. Semua teknik ini nggak ada artinya tanpa latihan. Jadi, tantang diri kamu. Ambil artikel berita hari ini, bab buku yang lagi kamu baca, atau mungkin email kerjaan yang panjangnya minta ampun. Pertanyaannya bukan lagi bisa atau tidak, tapi teks apa yang bakal jadi korban pertama dari keahlian baru kamu ini. Selamat mencoba!